Bambang Bitor Suryadi ini adalah memang kader senior PDIP. Kalau dia dapat berita dari Bambang Bitor Suryadi, artinya dia mungkin mendapatkan kabar berita ini dari alam barzah. Sebab Pak Bambang Suryadi ini, Pak Bitor ini, sudah wafat ketika COVID 2021 lalu. Karena ini jelas menyebut nama-nama. Bahkan tempat memalsukannya pun disebutkan walau alam. Makanya saya disclaimer duluan bahwa ini adalah versi yang diungkapkan Bitor dan saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan ini dibaca. Saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan. Bitor sudah meninggal dunia, Pak. Bapak itu menghubungi Bitor yang mana nih? Bitor Suryadi, ijazah Jokowi dicetak di Pramuka katanya. Di Pasar Pramuka. Udah ngetik ke salah Pasar Pramuka. Saya kan orang Salemba. Ini nih udah salah, judulnya udah salah. Dicetak di Pasar Pramuka. Wede. Pasar Pramuka itu jualan burung. Jualan makanan burung, makanan bebek, makanan ayam. Jual pisang. Ngapain nyetak di Pasar Pramuka ya? Inilah orang-orang yang tidak tahu menahu ya tentang fakta gitu ya, tentang kebenaran, tapi asal jeplak langsung dibuat berita biar heboh, biar channelnya dibaca orang. Termasuk si Refli Harun nih. Jadi ada 2 video ini yang ditampilkan di 2025. Keras, Bitor PDIP bongkar rekayasa ijazah. Wede. Bitor ini kita dengerin ya. Ini ada wawancara di Inews antara reporter Inews dengan yang mengaku namanya Bitor. Ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo. Nah, dia ngaku karena saya salah satu yang ikut ke Jogja dan Solo. Jadi teman-teman masih ingat kan waktu ke Jogja dan ke Solo itu kerjaannya siapa yang ke Jogja ke Solo? Apakah ada orang PDIP ke Jogja ke Solo untuk memburu ijazah Pak Jokowi ke UGM dan mendemo ke rumah Pak Jokowi di Solo? Apakah ada orang PDIP saat itu? Tidak ada. Artinya si Bitor ini adalah orang TPUA. Dia TPUA tapi dia ngaku-ngaku namanya Bitor Suryadi. Bambang Bitor Suryadi. Ini perlu dicek nih. KTP-nya, KTA-nya apakah benar dia orang senior PDIP? Kok namanya sama plek dengan yang sudah meninggal? Itu teman-teman harus waspada lah. Kelihatan semuanya ya. Kelihatan. Kalau orang berbohong itu pasti... Kita lanjutkan lah ya. Lanjutkan pernyataan dari si Bitor abal-abal ini. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini. Nih, dia ngomong UGM tidak mengakui. UGM tidak mengakui bahwa Pak Jokowi lulusan UGM, katanya gitu. Padahal dia ini bohong. Orang UGM sudah jumpa pers mengatakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Kok tiba-tiba dia bisa ngomong ini loh? Di depan Inews TV, Inews-nya juga manggut-manggut lagi, bodoh sekali ya. Yang nonton juga manggut-manggut. Kemudian si Rafli juga menuduh katanya geng Solo itu hilang. Sekarang Raib tidak tahu ada di mana itu. Yang dituduh itu yang Widodo, terus siapa tadi itu. Katanya hilang. Ini bisa jadi nanti akan timbul lagi tuduhan geng Solo ini yang katanya memalsukan ijazah Pak Jokowi ini, yang tahu persis ijazah Pak Jokowi ini, dihilangkan oleh Pak Jokowi ini bisa nih, memang bajingan ini. Ya. Si Rafli Harun, Roy Suryo, terus si Rismon itu bajingan semua ini. Bayangkan ini orang dengan PD-nya mengatakan bahwa Bitor Suryadi itu sudah meninggal tahun 2021. Tidak ada Bitor selain yang dia katakan itu. Padahal yang namanya Bitor Suryadi, jadi gini saudara sekalian, nama aslinya yang saya tahu ya, itu Bambang Suryadi, tapi lebih dikenal sebagai Bitor Suryadi. Makanya saya menyebutnya Bambang Bitor Suryadi. Bitornya itu pakai kutip. Nah, yang namanya Bitor itu ya yang gundul ini kepalanya. Dia itu aktivis yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau ibu ini atau mbak ini, ya barangkali dia baru lahir juga. Saya perkirakan usianya ya kira-kira 30-an 40-an tahun aja. Bitor ini jauh lebih senior dibandingkan Bambang Suryadi yang dia sebut itu. Jadi Bambang Suryadi yang dia sebut atau dia perkenalkan itu memang namanya Bambang Suryadi, tapi singkatannya dipanggil Basur yang saya baca di Google. Masa dia nggak bisa googling sih? Termasuk dia mengatakan bahwa Basur atau Bambang Suryadi itu yang dia bilang Bitor itu staf KSP.
ya staf KSP yang dia angkat dulu itu ya si gundul Bambang Bitor Suryadi yang gundul ini, orang yang dekat dengan Taufik Kimas, ya kan? Ya, dia dulu faksinya Taufik Kimas, pernah menjadi anggota DPR 1 periode, pernah di KSP, tetapi intinya dia adalah kader PDIP karena dia dulu dari Yayasan Pijar. Terpaksalah saya WA Bitor. Saya bilang gini sama Bitor, ini ya. Kemudian saya bilang, bro dibilang sudah mati atau kalau benar-benar Bitor berarti Bitor palsu. Saya ngulangi kata ke dia, kok bisa perempuan ini ngomong begitu? Itu pertanyaan saya ke Bitor ya. Bitor bilang begini, ya itu kader dari Lampung sudah wafat. Jadi kader dari Lampung sudah wafat itu yang namanya Bambang Suryadi. Dia merefer orang yang ditunjukkan di video. Awal muncul nama Bambang itu dari Prof. Refli Harun. Tadinya cukup Bitor aja. Nah, jadi sebenarnya ya sedikit gara-gara saya katanya, karena biasanya orang mengenal dia sebagai Bitor Suryadi. Tapi dengan saya tambahin Bambang Bitor Suryadi karena saya tahu nama aslinya Bambang Suryadi. Tetapi kan tadi dari percakapan perempuan ini yang saya tidak tahu siapa namanya, dia kan tidak mempermasalahkan Bambangnya. Dia bilang Bitor itu cuma satu katanya. Bitor Suryadi itu cuma satu kan. Berkali-kali dia mention Bitor bukan mention Bambang. Jadi lalu dia tunjukkan kader yang dari Lampung tersebut. Jadi kalau kita bicara kader dari Lampung itu ya memang ada Bambang Suryadi kader dari Lampung. Tapi dia tidak lebih senior dibandingkan tunjukkan fotonya. Kita Bambang Suryadi ada di Wikipedia ya. Bambang Suryadi juga disebut dengan julukan Basur, bukan Bitor. Lahirnya 1 Oktober 68, kemudian meninggal 4 Januari 2021, adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang ada. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah dari 2004 sampai 2014, 2 periode. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung dari 2014-2019 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 2019 sampai wafatnya 2021. Jadi dari sini saja kita udah tahu bahwa ini mohon maaf, ini kelasnya kelas lokal. Basur ini masih kelas lokal. Baru 2 tahun dia menjadi anggota DPR. Beda sama Bitor yang sudah malang melintang di dunia aktivisme Indonesia bahkan sebelum Orde Baru. Bitor ini pernah ditangkap juga pada zaman Orde Baru. Jadi semua orang tahu yang namanya Bitor itu yang gundul ini. Tanya saja kepada orang-orang PDIP Perjuangan. Andi Wijayanto bilang saya tahu Bitor. Kemudian Prasetyo Edi Marsudi yang orang PDIP juga tahu. Dan tidak ada yang membantah. Dan dia memang dekat dengan Taufik Kimas, Bitor Suryadi ini. Bukan Bambang Suryadi atau Basur yang dikatakan oleh perempuan tadi. Bu, ini Bu yang namanya Bitor itu, Bu. Bukan yang Ibu katakan sebagai Basur tadi, Bambang Suryadi ya. Saya ketawa dia, saya bingung gitu orang. Maksud saya kan informasi tentang Bitor ini kan mudah sekali didapat, tinggal searching di Google. Dan dia pun sudah menampilkan interview Bitor dengan iNews. Dan itu pun dia masih bantah juga. Lalu dia sendiri dari awal mengatakan apakah ada Bitor yang lain ya. Kata Bitor Suryadi kepada saya, enggak ada Bitor di dunia ini, cuma satu katanya. Jadi dia bilang gini, saya tanya sama kader Lampung itu namanya panggilannya Bitor juga, saya bilang. Kata Bitor Suryadi ini, Bitor itu hanya satu di dunia. Ya, dari mana asal nama ini Bang? Karena saya mau buat klarifikasi. Hahaha. Ada jutaan orang bernama Bambang, tapi hanya satu yang pakai Bitor. Dan Bitornya tuh Beator. Memang nggak lazim BEATHOR. Saya tanya dari mana itu Bitor dan mendapatkan klarifikasi lanjutan ya. Tapi intinya
kok bisa ada orang yang dengan yakin sambil tertawa-tawa dengan muka yang agak serem sedikit ya, saya malah loh ini kok kayaknya malah saya begitu dia bilang alam barzah, jangan-jangan ini pesan dari alam barzah benar gitu. Allahu Akbar ya. Jadi kalau dia maksudkan misalnya ada tumpang tindih Bambang Suryadi, memang kader yang dia sebut itu namanya Bambang Suryadi. Ya, benar, Bambang Suryadi. Ya, tadi sudah ditampilkan ya Bambang Suryadi. Benar, Bambang Suryadi. Bitor ini juga namanya Bambang Suryadi. Saya baru tahu karena saya lihat dokumen yang terkait dengan yang resmi. Oh, ini namanya Bambang Suryadi. Nah, Bitor itu panggilannya. Semua orang tahu itu Bitor. Jadi kalau perempuan ini tidak tahu, nih nggak bergaul dia nih orang ini. dia yang sok-sok tahu gitu, nggak bergaul ya, nggak mengerti mana Basur mana Bitor. Tiba-tiba, tapi saya terus terang, saya Basur nggak kenal Bambang Suryadi yang dia katakan itu. Baru saya lihat di Google, oh ada namanya Bambang Suryadi. Tapi nama Bambang itu ada jutaan orang, nama Suryadi juga jutaan orang. Seperti halnya nama Joko Widodo, Eko Widodo. Kalau ada tumpang tindih begitu, apalagi dia dengan sok tahu mengatakan, wah ini kan orang ini ikut TPUA. Berarti dia bukan orang, ada nggak kader PDIP ikut. Yang namanya Bitor Suryadi ini memang orangnya agak aneh bro, ya, gitu. Kenapa saya bilang agak aneh? Memang bergaulnya dia dengan civil society. Kenapa? Karena bukan inner circle atau elit partai dia. Dan kalau orang bergaul dengan civil society ya biasa aja. Apalagi dulu dia memang aktivis. Jadi kalau dia memang punya jiwa aktivis bisa aja dia. Ya, dia ikut juga dalam rombongan bus yang ke Solo dan ke Jogja dan Solo. Tapi it doesn't mean dia TPUA. Kalau dia pun TPUA, so what? Emang nggak boleh orang PDIP ikut TPUA. Tapi dia bukan TPUA. Karena ada 40-50 orang di dalam bus yang ikut ke Jogja itu. Yang TPUA cuma segelintir orang saja. Sisanya ya aktivis. Ya mungkin cuma 10-15 orang saja yang TPUA. Yang lainnya tidak. Dan TPUA itu cuma tim ya, tim pembela ulama dan aktivis. Jadi bukan sebuah organisasi yang punya jaringan, punya dana, punya struktur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau ibu mau menjudge orang sok tahu ya, cuma mau bikin konten rame-rame, korek dulu, pastikan informasi yang ibu dapatkan tuh solid. Lagian ibu siapa sih, ya kan? Kalau memang aktivis, masa nggak ngerti Bitor Suryadi, ya kan? Yakin sekali, kalau inner circle Jokowi, wah ini kalau bela Jokowi boleh lah, tapi ya bela yang bener lah, jangan bela yang kayak begini yang, aduh ampun, bilang orang sudah mati, bilang orang palsu, bilang orang sok tahu dan lain sebagainya. Oke. Tapi ya kalau memang ada bagian saya salah, ya coba Anda tunjukkan lagi di mana saya salahnya, ya kan? Adapun mengenai soal ijazah di Pasar Pojok Pramuka atau Pasar Pramuka Pojok atau Jalan Pramuka, whatever, yang jelas ada kata pramukanya, makanya dibilang ijazah Pramuka atau ijazah Pasar Pramuka, unitas Pasar Pramuka. Itu sesuatu yang harus dibuktikan. Belum tentu benar apa yang dikatakan Bitor, paham kan? Seperti yang Anda katakan, seperti juga belum tentu benar seperti yang Anda katakan. Anda udah pasti salah, bilang Bitor sudah mati itu udah pasti salah. Karena sudah bisa kita buktikan yang meninggal itu adalah Bambang Suryadi atau Basur. Nah, belum tentu benar yang dia omongkan Bitor. Tetapi kan kita menyampaikan informasi ini loh. Informasi dari Bitornya begini. Maka kewajiban orang lain yang kalau ada informasi tandingan sampaikan saja. Dan polisi sudah bisa melakukan investigasi karena ada nama yang disebut secara langsung kan. Ada Bitor Suryadi yang bisa diklarifikasi, ada Dhani Iskandar, ada Widodo, ya, ada Anggit Nugroho, ada David, ada Indra, ada siapa lagi? Ada Yulianto. Orang-orang yang bisa diklarifikasi, dimintai keterangan. Apakah betul? Tapi kan masalah kita bukan membuktikan jasa itu dari pramuka atau tidak. The main question kita adalah apakah betul
ijazah Jokowi palsu atau tidak. Begitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya DJ Anak Jenderal. Ada hal menarik yang ingin saya bahas bersama teman-teman sekalian. Perihal kebodohan para pemburu ijazah palsu ini. Para pemburu ijazah palsu ini terdiri dari orang-orang pintar ya. Dengan titel bererot. Tapi mereka kok menurut saya nampak bodoh sekali ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata kita yang sekolahnya nggak tinggi, ternyata kita lebih pintar dari mereka gitu ya. Artinya apa? Mereka selama ini sudah sekolah lama sampai puluhan tahun, ketika mendapatkan gelar tiba-tiba menjadi dungu, teman-teman. Kabar yang pertama yaitu dari channelnya Refli Harun ya. Seperti biasa, si Refli Harun ini senang sekali menggoreng-goreng berita yang belum tentu kebenarannya. Kenapa dia punya kebiasaan seperti itu? Karena memang hatinya sudah terlalu membatu gitu ya. Hatinya sudah terlalu membatu, ilmu yang dia miliki juga nggak ada gunanya. Tidak bisa memperbaiki hatinya yang sudah terlanjur membatu dan gosong. Apa yang dia katakan di dalam channelnya ini? Siap-siap, ada berita menggemparkan. Dengarkan teman-teman. Saudara sekalian, saya akan membacakan dan mengulas berita yang ngeri-ngeri sedap dari kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi. Dari kader senior PDIP Bambang Bitor Suryadi. Ya. Bambang Bitor Suryadi ini adalah memang kader senior PDIP. Kalau dia dapat berita dari Bambang Bitor Suryadi, artinya dia mungkin mendapatkan kabar berita ini dari alam barzah. Sebab Pak Bambang Suryadi ini, Pak Bitor ini sudah wafat ketika COVID 2021 lalu. Coba kita dengerin sih, jangan-jangan ada dua Bambang Bitor Suryadi di PDIP kan? Coba kita lihat dulu ya. Dikenal sebagai Bitor Suryadi, nama aslinya sih Bambang Suryadi. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Dengarkan ya. Karena dia sebut nama, sebut kejadian, dan nama yang disebut salah satunya orang terkenal, Andi Wijayanto. Andi Wijayanto ya. Kalau ejak namanya Andi Wijayanto. Saya mau bacakan berita dari Poros Jakarta ini yang isinya ngeri-ngeri sedap. Karena itu saya tentu akan membacakan sebagaimana adanya as it is ya. Ada dua berita. Berita pertama soal Bitor ungkap dugaan ijazah palsu Jokowi, sebut Andi Wijayanto pernah lihat dokumennya. Kemudian berita kedua, itu aktivis Widodo dan Denny Iskandar menghilang secara misterius, kurang lebih sama. Tapi kita nanti bacakan dua versi berita ini dari portal yang sama, yaitu portal Poros Jakarta. Kita bacakan dua-duanya. Ini menarik karena ini jelas menyebut nama-nama. Bahkan tempat memalsukannya pun disebutkan, walau alam. Makanya saya disclaimer duluan bahwa ini adalah versi yang diungkapkan Bitor, dan saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan ini dibaca. Saya sudah menghubungi Bitor, tidak berkeberatan. Bitor sudah meninggal dunia, Pak. Bapak itu menghubungi Bitor yang mana nih? Kalau Bitor yang dimaksud, ya, yang dimaksud kader PDIP senior, tentu bukan Bitor yang ini yang sedang diajak ngobrol beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bitor yang lain. Coba kita lihat sih Bitor siapa sih, saya juga penasaran ya. Ini kita lihat dulu Bitornya. Bitor yang asli dulu nih, yang udah meninggal ya, kita lihat dulu. Bapak Bambang Suryadi pernah menjadi staf di kantor staf presiden atau KSP. Ia dilantik sebagai salah satu direktur di kantor staf presiden oleh Kepala Staf Presiden saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, pada 1 Juni 2015. Ini Pak Bitor yang asli nih ya, teman-teman harus tahu nih. Jabatannya adalah Direktur Eksternal di bawah Deputi 4, Bidang Komunikasi Politik. Tugas utamanya saat itu adalah menjembatani komunikasi antara Presiden dengan kementerian, lembaga negara, serta kelompok-kelompok masyarakat, termasuk relawan, organisasi pemuda, kemahasiswaan, dan LSM. Bitor Suryadi telah meninggal dunia pada 4 Januari 2021. Hasil pencarian saya menunjukkan bahwa ada artikel berita yang menggunakan nama Bitor Suryadi
atau Bambang Bitor Suryadi dan memiliki tanggal publikasi setelah tanggal kematiannya. Seperti di tahun 2022 dan juga di tahun 2025. Jadi setelah saya kulik-kulik, ternyata ada pernyataan-pernyataan Bapak almarhum Bitor ini yang diposting oleh beberapa media. Ya, di antaranya ada Ermol, kemudian ada video-video yang beredar di bulan-bulan ini, yaitu video-video yang ditampilkan oleh salah satunya oleh si Refli Harun tadi itu. Ya, padahal Bapak Bitor ini sudah meninggal. Gitu teman-teman. Nah, ketika saya mencari tahu yang dimaksud Bitor yang mana ini, apakah Bitor yang sudah meninggal atau bukan, saya dapatlah videonya. Ini videonya, si Bitor palsu mungkin ya. Bitor palsu. Saya juga tidak tahu di PDIP bener nggak ada nama Bambang Bitor Suryadi, ada 2 orang. Itu saya juga ini ya, agak-agak aneh gitu, kok namanya sama percis gitu. Saya justru penasaran, ingin ngelihat KTP-nya si yang ngomong ini nih, yang nanti saya akan tampilkan di sini videonya ya. Nanti kita akan lihat sama-sama si Bitornya ini ya. Sebelum kita lihat si video Bitornya yang palsu itu ya, saya mau informasikan bahwa di periode kedua Bapak Jokowi, Pak Bitor almarhum Bitor Suryadi ini mengikuti pileg dan beliau mendapatkan suara, mendapatkan kursi ya di DPR RI. Pada 1 Oktober 2019 beliau diangkat sebagai anggota DPR RI untuk Lampung II. Nah, karena pada bulan Januari 2021 beliau meninggal dunia, maka digantikan oleh Itet Trijajati Sumarijanto. Nah, saya juga perlu informasikan berita yang saya peroleh ketika beliau sudah wafat. Berita apa saja sih yang beredar di media ketika beliau sudah wafat? Ternyata di tahun 2022 ada berita tentang Pak Bitor ini, pernyataan Pak Bitor yang dipost oleh Ermol. Media Ermol. Kita tahu Ermol ya, media pengkritik Pak Jokowi. Tapi bukan dengan kritikan yang membangun, kritikan kebencian. Ermol ini. Si Ermol ini menuliskan pernyataan Bitor Suryadi sebagai berikut. Kami patuh kalau diperintah, jangan ngarep PDIP bisa pecah. Wes. Kemudian ada lagi di bulan Agustus, Antara News menyebutkan Bambang Suryadi dukung pencalonan Prabowo Puan. Padahal beliau sudah meninggal tapi masih aja ya beritanya tuh diangkat. Karena begitulah media ya. Yang penting jadi berita gitu ya. Walaupun orangnya sudah meninggal, gak dicek dulu ya, dia ngomong udah meninggal, masih aja narasi-narasinya diangkat gitu ya. Nah, uniknya di tahun 2025 saya juga mendapatkan berita tentang Pak Bitor ini. Fakta atau fitnah? Bitor Suryadi, ijazah Jokowi dicetak di Pramuka katanya. Di Pasar Pramuka. Udah ngetik salah Pasar Pramuka. Saya kan orang Salemba. Ini udah salah, judulnya udah salah. Dicetak di Pasar Pramuka. Wede. Pasar Pramuka itu jualan burung. Jualan makanan burung, makanan bebek, makanan ayam. Jual pisang. Mengapa nyetak di Pasar Pramuka ya? Inilah orang-orang yang tidak tahu menahu ya tentang fakta gitu ya, tentang kebenaran, tapi asal jeplak langsung dibuat berita biar heboh, biar channelnya dibaca orang. Termasuk si Refli Harun nih. Jadi ada 2 video ini yang ditampilkan di 2025. Keras, Bitor PDIP bongkar rekayasa ijazah. Wede. Bitor ini kita dengerin ya. Ini ada wawancara di E-News antara reporter E-News dengan yang mengaku namanya Bitor. Ijazah Jokowi ini dicetak secara terburu-buru di Pasar Pramuka jelang pencalonannya Gubernur DKI Jakarta. Kata siapa, Pak? Gini, karena saya satu di antara yang ikut ke Jogja dan ke Solo. Nah, dia ngaku karena saya salah satu yang ikut ke Jogja dan Solo. Jadi teman-teman masih ingat kan waktu ke Jogja dan ke Solo itu kerjaannya siapa yang ke Jogja ke Solo? Apakah ada orang PDIP ke Jogja ke Solo untuk memburu ijazah Pak Jokowi ke UGM dan mendemo ke rumah Pak Jokowi di Solo? Apakah ada orang PDIP saat itu? Tidak ada. Artinya si Bitor ini adalah orang TPUA. Dia TPUA tapi dia ngaku-ngaku namanya Bitor Suryadi. Bambang Bitor Suryadi. Ini perlu dicek nih. KTP-nya, KTA-nya apakah benar dia orang senior PDIP. Kok namanya sama plek dengan yang sudah meninggal. Itu teman-teman harus waspada lah. Dia ngikut loh ke Jogja dan ke Solo. Pak, Bapak ke Jogja dan ke Solo ngapain? Kita dengerin nih. Ya, saya
melihat langsung ya bahwa UGM dan Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dia melihat langsung UGM dan Pak Jokowi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Artinya apa? Saat itu dia ikut ke Jogja, ke UGM. Tuh yang masuk ke dalam siapa? Rismond, Tipa, Roy Suryo. Kan hanya 3 itu yang masuk ke dalam. Ya kan? Dan ketika Rismond, Tipa, dan si Roy Suryo keluar dari UGM, dia langsung jumpa pers. Menyebutkan bla 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 bahwa kita gini, kita tidak ditunjukkan ijazahnya, kita begini-begini, tapi kita ditunjukkan foto-foto. Teman-teman tahu sendiri kan itu ceritanya gimana? Karena UGM tidak mau menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Hanya saja UGM saat itu hanya memberikan foto-foto Pak Jokowi sudah, foto-foto Pak Jokowi waktu KKN, foto-foto Pak Jokowi ketika menghadiri acara-acara di UGM, hanya itu yang ditunjukkan dan memperlihatkan skripsi gitu ya. Memang mereka ini kecewa ketika datang ke UGM. Kecewa tidak ditunjukkan ijazah Pak Jokowi. Bahkan yang ke Solo pun ibu-ibu itu emak-emak yang adili Jokowi, kita mau melihat ijazah Pak Jokowi, minta ditunjukin ijazahnya, Pak Jokowi nggak mau tunjukin. Artinya si Bitor ini bukan orang PDIP. Dia orang TPUA. Ya. Saya tidak percaya dia orang PDIP. Karena di PDIP tidak ada yang namanya Bitor Suryadi selain yang sudah meninggal itu. Kenapa saya percaya bahwa di PDIP tidak ada yang namanya Bambang Bitor Suryadi yang lain selain yang sudah meninggal itu? Kita cek di sini ya. Apakah ada 2 nama Bitor Suryadi di PDIP? Saya bertanya. Kemudian dijawab, tidak ada 2 nama Bitor Suryadi yang berbeda di PDI Perjuangan. Ya. Jika ada publikasi yang menyebutkan Bitor Suryadi membuat pernyataan setelah tanggal kematiannya, itu adalah penggunaan kembali konten lama. Kutipan atau mungkin kesalahan redaksional. Artinya memang tidak ada. Tidak ada nama Bitor Suryadi selain yang meninggal itu. Jadi jelas-jelas ya, mungkin ini orang menggunakan nama Bitor Suryadi hanya untuk mengecoh kita. Seolah-olah ada orang PDIP yang membenarkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Buatan Pasar Pramuka alias Pasar Burung. Jadi bikinnya di Pasar Pramuka katanya. Pasar Burung. Kelihatan semuanya ya. Kelihatan. Kalau orang berbohong itu pasti. Kita lanjutkan lah ya. Lanjutkan pernyataan dari si Bitor abal-abal ini. Kalau UGM tidak mengakui, berarti ini ada tempat lain di mana barang ini. Nih, dia ngomong UGM tidak mengakui. UGM tidak mengakui bahwa Pak Jokowi lulusan UGM. Katanya gitu. Padahal dia ini bohong. Orang UGM sudah jumpa pers, mengatakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Kok tiba-tiba dia bisa ngomong ini loh. Di depan Inyus TV, Inyusnya juga manggut-manggut lagi. Bodoh sekali ya. Yang nonton juga manggut-manggut. Ditipu sama ini orang, percaya. Coba. Karena UGM tidak mengakui. Kapan UGM bilang tidak mengakui? Aduh, Bapak, kita lanjutin ya. Diterbitkan. Maka saya langsung melacak. Maksudnya Pak, UGM tidak mengaku menerbitkan ijazah ini? Ya kan artinya gitu. Barang ini katanya. Sampai ini reporternya nanya, maksudnya Pak, UGM tidak mengakui menerbitkan ijazah ini, kata gitu. Mengaku menerbitkan ini. UGM belum menjawab secara pas gitu ya dengan tuntutannya Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Masih menghindar terus ya. Informasi cetak di Pramuka, Bapak. PDIP itu tidak mungkin mengutus kader-kadernya untuk berkecimpung dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nggak mungkin. Kalau PDIP bekerja sama dengan Refli Harun, dengan Roy Suryo, dengan ya itulah si Panci itu ya, Panci CS. Kalau memang PDIP bekerja sama berarti kurang ajar PDIP. Sudah membuat berita bohong, membayar orang untuk ngaku-ngaku, ya, membayar orang yang tidak tahu apa-apa, ditanya aja blekak-blekuk deh. Aneh ini orang, ya. Lanjutkan. Terus ya. Informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi. Lemes dia. Jawab apa gue ya? Itu gitu. Ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah zaman Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Langsung beritanya langsung dipotong segitu doang. Inyus hanya menampilkan segitu doang beritanya. Inyus tidak berani panjang lebar. Karena apa? Kalau panjang lebar akan ketahuan kalau dia berbohong. Pembohong yang seperti ini teman-teman. Ya. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar.
dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibentuk, dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras, Oke. Des Widodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras, saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan Pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasanganlah terus-menerus dengan Dhani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo, yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edi tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan dan Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Ya, untuk membuat ijazah palsu itu ada bukan di Pasar Pramuka, tapi di mana? Di Salemba, ya, agak ke sana sedikit, di persimpangan Pramuka ke arah Manggarai ke arah Salemba. Itu ada perempatan, ya, di situ tuh bikinnya. Nanti akan saya susun skenario yang mereka buat atas tuduhan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Dari 2 video ini saya rangkum ya guys ya. Yang pertama, dari video yang pertama, si botak ini ikut ke Jogja dan Solo. Pasti dia orang TPUA. Kemudian yang kedua, melihat langsung UGM dan UGM tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan tidak mengakui. Dia ngomong begitu. Karena dia merasa UGM tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan mengakui gitu ya. Dia berasumsi si botak ini bahwa ada tempat lain nih barang ini diterbitkan. Karena dari UGM katanya tidak memberikan jawaban memuaskan. Oh, jangan-jangan dia bikin penerbitan di tempat lain nih gitu. Dia punya asumsi. Kemudian si botak tidak melihat ijazah dicetak di Pasar Pramuka. Dia nggak lihat. Si botak menceritakan ada pertemuan membahas bahwa ada kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU
Sehingga dicarilah jalannya. Setelah itu ketemu Dhani Iskandar dan kawan-kawan tim Jakarta. Tim pemenangan Pak Jokowi Jakarta. Namanya Dhani Iskandar. Kemudian si Dhani ini merancang dan mendesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Dirancang, didesain tuh sama si Dhani Iskandar ini. Ini di video yang pertama. Nah, video yang kedua kan langsung teng habis gitu ya, inyusnya emang sengaja dibuat mengambang. Karena emang ketahuan orang ini blow on ngomongnya ya. Kemudian di video yang kedua, yang terlibat pembuatan ijazah palsu Dhani Iskandar, aktivis partai PDIP. Yang terlibat pembuatan ijazah palsu, si botak itu ngomong begitu. Namanya Dhani Iskandar, aktivis partai PDIP. Terus si botak cek ke Prasetyo. Saya udah ngecek kok ke Prasetyo, ke Edi Marsudi, ketua DPRD, bahwa ada kelompok Solo dan Jakarta gitu. Dia ngecek, pengen tanya sebenarnya pemenangan Pak Jokowi itu tim dari mana aja sih? Oh, ada tim Solo, tim Jakarta gitu. Terus ngapain lo nanya-nanya? Kemudian yang ketiga, setelah ijazah dibentuk, jadi ceritanya dia udah bikin tuh di Pasar Pramuka, ya kan? Nah, ijazah itu diserahkan, dokumen-dokumen diserahkan ke Pak Prasetyo, PDIP. Ada juga di situ M. Sarip dari Gerindra. Kemudian mereka membawa dokumen ke KPU. Di KPU ketemu Pak Juri Adrianto. Pada saat menyerahkan dokumen itu ada Pak Juri Adrianto. Nah, mereka semua itu katanya nggak tahu tuh asal-usul dokumennya Pak Jokowi, nggak tahu bahwa itu palsu, bikinnya di Pasar Pramuka, mereka nggak tahu gitu. Si botak sudah pernah bertanya ke Pak Prasetyo, Pak Sarif, perihal apakah sudah melihat, memegang dokumen, baik dokumen Jokowi maupun Ahok, dan Pak Pras juga Pak Sarif bilang iya melihat dan memegang. Ngapain lo nanya-nanya udah melihat dan memegang, coba ngapain? Kemudian yang kelima, ketika ditanya tahu dari mana kalau itu palsu, jadi ada reporternya bertanya, Bapak tahu dari mana kalau dokumen itu palsu? Terus dia jawab, ada dua hal yang menjadi dasar, yaitu pernyataan Bambang Tri yang mengatakan Pak Jokowi nggak punya ijazah, dan pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada nama Jokowi di kehutanan, yang menjadi alasan si botak ini tahu kalau Jokowi ijazahnya palsu. Berarti yang salah bukan Pak Jokowi dong, si Dhani dong. Mendapat pernyataan dari tim Solo bahwa mereka nggak punya dokumen, katanya awalnya gitu tuh. Ada tim Solo bilang katanya mereka nggak punya dokumen nih, nggak ada ijazahnya Pak Jokowi. Akhirnya ya udah bikin aja di Jakarta, dibentuklah di Jakarta. Tim Solo namanya David Anggit Widodo, tapi yang berperan besar itu Widodo, ya. Widodo dan Dhani Iskandar berpasangan, beberapa kali ketemu Pak Jokowi. Setelah ke KPU Jakarta, mereka membentuk tim pemenangan di Menteng. Yang mencetak ijazah palsu adalah Widodo atas keterangan dari Dhani Iskandar. Video yang pertama katanya yang mencetak siapa? Dhani Iskandar. Di video kedua Widodo. Yang ngasih tahu Widodo siapa? Saya dapat keterangan dari Dhani Iskandar, kata si Dhani, yang nyetak si Widodo. Jadi mereka ingin menciptakan seseorang bernama Widodo mencetak ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, inilah kebodohan skenario yang menurut saya bodoh, membodohi masyarakat. Karena apa? Skenarionya itu memang seperti dibuat-buat dan tidak masuk akal. Di dalam video Rafli Harun disebutkan seorang tokoh dari PDIP juga namanya Andi Wijoyanto. Kenapa Andi Wijoyanto ini disebut-sebut? Karena Andi Wijoyanto yang awalnya dekat dengan Pak Jokowi akhirnya berseberangan karena Pak Jokowi dianggap tidak lagi mendukung Ganjar pada saat Pilpres tahun lalu. Nah, kenapa mereka menyebut Andi Wijoyanto ini? Ya karena sudah berseberangan dengan Pak Jokowi, makanya dikait-kaitkan katanya Andi Wijoyanto melihat bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu. Aneh ini emang. Si Andi Wijoyanto ini teman-teman pernah ada gosip ya, dia selingkuh dengan transgender gitu. Aneh-aneh lah pokoknya. Yang disebut-sebut nama orang yang aneh gitu. Yang aneh-aneh. Terus katanya Andi Wijoyanto dulu pernah memberikan data-data skandal pejabat kepada KONI, ke Hasto. Makanya ditarik-tarik lagi nama Andi Wijoyanto ini. Ya. Kemudian si Rafli juga menuduh katanya
geng Solo itu hilang. Sekarang Raib tidak tahu ada di mana itu. Yang dituduh itu yang Widodo, terus siapa tadi itu. Katanya hilang. Ini bisa jadi nanti akan timbul lagi tuduhan geng Solo ini yang katanya memalsukan ijazah Pak Jokowi ini, yang tahu persis ijazah Pak Jokowi ini, dihilangkan oleh Pak Jokowi ini, bisa nih emang bajingan ini. Ya. Si Rafli Harun, Roy Suryo, terus si Rismon itu bajingan semua ini. Saya ini nggak habis pikir nih orang-orang ini ya. Itu sebenarnya maksudnya apa sih? Ngutik-ngutik ijazah. Bahkan berdusta soal pasar pramuka, pasar burung untuk nyetak ijazah. Mereka sebenarnya nggak tahu tempatnya di mana gitu. Cuma denger-denger aja. Denger-denger nyetak ijazah di sini, pemalsuan ijazah di sini, di pramuka. Bilangnya pasar pramuka, pasar burung itu. Ya kan? Udah bodoh mereka ini. Membuat cerita tapi bodoh. Karena nggak paham. Si Rismon ngomong di videonya, Senin katanya. Di sebuah kota lain terkait dengan ijazah yang katanya diproduksi dari Salemba, dari Pramuka Salemba. Di Senen itu ya, Pak Janes? Daerah Senen, Jakarta Pusat. Jadi nyetak apa? Ijazah tuh di Salemba, Senen. Karena dia nggak tahu. Jadi asal sebut aja. Pokoknya Pak Jokowi memalsukan ijazah, udah itu aja. Asal sebut. Pramuka, pasar pramuka, Senen lagi. Brengsek mereka. Saya sih hanya ingin berdoa kepada Allah. Semoga mereka semua ini terkena imbas dari fitnah yang mereka ciptakan. Ini fitnah ini luar biasa, teman-teman. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya udah nggak kuat di fitnah begini. Karena susah untuk meyakinkan masyarakat tentang fitnah ini susah. Apalagi pembenci itu udah pasti percaya. Nah, kalau kayak saya pendukung Pak Jokowi, saya mah nggak percaya. Lu mau fitnah kayak apa, ya nggak percaya saya. Apalagi mereka bilangnya memalsukan ijazahnya di pasar pramuka. Saya udah ketawa aja. Seandainya pada saat pencalonan gubernur Pak Jokowi di tahun 2012 sebagai gubernur memang benar-benar melakukan pemalsuan ijazah di pramuka, bagaimana dengan yang di Solo? Ketika di Solo Pak Jokowi pakai ijazah apa kalau dipalsukan yang tahun 2012? Di Solo itu 2006. Pakai ijazah yang mana ini? Waktu di Solo sebagai wali kota. Nggak masuk akal, teman-teman. Dan teman-teman harus tahu, di tahun 2012 lawannya Pak Jokowi ini petahana. Petahana yang menguasai Jakarta. Jadi kalau ada hal-hal pemalsuan ijazah ini udah pasti ketahuan sama Foke. Pasti ketahuan, apalagi geng Solo katanya memalsukan ijazah ke pramuka gitu. Pasti orang pramukanya curiga dong. Jokowi pasti ada datanya dong. Kenapa mereka menggunakan pasar pramuka sebagai tuduhan pemalsuan ijazah ini? Karena pemalsuan ijazah di Salemba ini udah nggak ada. Jadi tidak bisa diklarifikasi orang-orangnya. Paling nanti mereka akan panggil orang preman disuruh ngaku-ngaku, iya saya dulu pernah memalsukan ijazah Pak Jokowi di tempat saya. Paling begitu. Dajjal begitu, teman. Brengsek mereka. Brengsek. Saya sampai ngantuk ngurusin fitnah ini nih, si Beator abal-abal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Saya dikirim seseorang ya. Saya nggak kenal tuh orang yang ngirim saya. Pokoknya namanya Uceng dia. Lalu dia bilang, tolong klarifikasi bang. Saya bilang klarifikasi apa? Lalu saya dengarkan videonya. Nauzubillah min astagfirullahalazim. Bayangkan ini orang dengan PD-nya mengatakan bahwa Bitor Suryadi itu sudah meninggal tahun 2021. Tidak ada Bitor selain yang dia katakan itu. Padahal yang namanya Bitor Suryadi, jadi gini saudara sekalian, nama aslinya yang saya tahu ya itu Bambang Suryadi, tapi lebih dikenal sebagai Bitor Suryadi. Makanya saya menyebutnya Bambang Bitor Suryadi. Bitornya itu pakai kutip. Nah, yang namanya Bitor itu ya yang gundul ini kepalanya. Dia itu aktivis yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau ibu ini atau mbak ini ya barangkali dia baru lahir juga. Saya perkirakan usianya ya kira-kira 30-an 40-an tahun aja. Bitor ini jauh lebih senior dibandingkan Bambang Suryadi yang dia sebut itu. Jadi Bambang Suryadi yang dia sebut atau dia perkenalkan itu
memang namanya Bambang Suryadi, tapi singkatannya dipanggil Basur yang saya baca di Google. Masa dia nggak bisa googling sih? Termasuk dia mengatakan bahwa Basur atau Bambang Suryadi itu yang dia bilang Bitor itu staf KSP. Iya, staf KSP yang dia angkat dulu itu ya si gundul ya, Bambang Bitor Suryadi yang gundul ini, orang yang dekat dengan Taufik Kimas, ya kan? Ya, dia dulu faksinya Taufik Kimas. Pernah menjadi anggota DPR 1 periode, pernah di KSP, tetapi intinya dia adalah kader PDIP karena dia dulu dari Yayasan Pijar, termasuk kelompok kiri lah ya. Zaman dulu kan melawan Pak Harto kan banyak yang kelompok kiri kan. Kiri bukan berarti komunis ya, tapi kiri dalam pengertian aliran politik ya. Kan kalau kita itu bicara kiri kanan, PSI Partai Sosialis Indonesia, Partai Sosialis Indonesianya Sumitro kan alirannya kiri kan itu. Sumitro Joyo Hadikusumo ayahnya Prabowo Subianto. Nah, Bitor ini pendiri Repdem juga dan kemudian diakui sebagai organisasi sayap PDIP. Dia memang dari dulu orangnya seperti Lone Ranger itu sendiri saja. Terutama ketika dia tidak lagi di DPR dan KSP. Banyak sekali dia mengeluarkan tulisan, pernyataan dan lain sebagainya. Jadi sambil saya mengulas ini, tolong keluarkan berita-berita atau apapun tentang Bitor Suryadi yang ada fotonya yang gundul itu. Saya juga heran. Terpaksalah saya WA Bitor. Saya bilang gini sama Bitor. Ini ya. Kemudian saya bilang, bro dibilang sudah mati atau kalau benar-benar Bitor berarti Bitor palsu. Saya ngulangi kata ke dia. Kok bisa perempuan ini ngomong begitu? Itu pertanyaan saya ke Bitor ya. Bitor bilang begini, ya itu kader dari Lampung sudah wafat. Jadi kader dari Lampung sudah wafat itu yang namanya Bambang Suryadi. Dia merefer orang yang ditunjukkan di video. Awal muncul nama Bambang itu dari Prof. Refli Harun. Tadinya cukup Bitor aja. Nah, jadi sebenarnya ya sedikit gara-gara saya katanya, karena biasanya orang mengenal dia sebagai Bitor Suryadi. Tapi dengan saya tambahin Bambang Bitor Suryadi karena saya tahu nama aslinya Bambang Suryadi. Tetapi kan tadi dari percakapan perempuan ini yang saya tidak tahu siapa namanya, dia kan tidak mempermasalahkan Bambangnya. Dia bilang Bitor itu cuma satu katanya. Bitor Suryadi itu cuma satu kan. Berkali-kali dia mention Bitor bukan mention Bambang. Jadi lalu dia tunjukkan kader yang dari Lampung tersebut. Jadi kalau kita bicara kader dari Lampung itu ya memang ada Bambang Suryadi kader dari Lampung. Tapi dia tidak lebih senior dibandingkan nih, tunjukkan fotonya. Kita Bambang Suryadi ada di Wikipedia ya. Bambang Suryadi juga disebut dengan julukan Basur, bukan Bitor. Lahirnya 1 Oktober 68, kemudian meninggal 4 Januari 2021, adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memang ada. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah dari 2004 sampai 2014, 2 periode. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung dari 2014-2019 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 2019 sampai wafatnya 2021. Jadi dari sini saja kita sudah tahu bahwa ini mohon maaf, ini kelasnya kelas lokal. Basur ini masih kelas lokal. Baru 2 tahun dia menjadi anggota DPR. Beda sama Bitor yang sudah malang melintang di dunia aktivisme Indonesia bahkan sebelum Orde Baru. Bitor ini pernah ditangkap juga pada zaman Orde Baru. Jadi semua orang tahu yang namanya Bitor itu yang gundul ini. Tanya saja kepada orang-orang PDI Perjuangan. Andi Wijayanto bilang saya tahu Bitor. Kemudian Prasetyo Edi Marsudi yang orang PDIP juga tahu. Dan tidak ada yang membantah. Dan dia memang dekat dengan Taufik Kimas, Bitor Suryadi ini. Bukan Bambang Suryadi atau Basur yang dikatakan oleh perempuan tadi. Tapi yang paling lucu adalah ada keterangan bahwa Bitor Suryadi ini menjadi staf
di KSP zaman Luhut. Memang iya. Ya Bitor yang gundul itu bukan Bitor yang meninggal ini, bukan Basur yang meninggal ini. Jadi lucu, dia sudah meninggal 4 Januari. Saya tidak tahu dia mendapatkan keterangan dari siapa. Karena begini sobat era sekalian, bisa jadi dalam registrasi atau dalam administrasi pemerintahan itu yang disertakan kan nama asli. Nah, nama asli Bitor itu Bambang Suryadi. Jadi bisa jadi kemudian dia salah ketika searching Bambang Suryadi staf KSP, ya, bukan Basur ini. Kalau dilihat sejarahnya Basur ini kelas lokal baru bermain di level nasional 2 tahun saja. Sebelumnya DPRD Lampung Tengah 10 tahun, kemudian DPRD Lampung 5 tahun, dan anggota DPR-nya baru 2 tahun meninggal dia. Tiba-tiba, dan saya tidak pernah mendengar yang namanya Basur ini mengeluarkan yang namanya statement-statement nasional yang mengguncang. Yang saya tahu ya Bitornya yang gundul ini setiap saat mengeluarkan statement-statement yang ngeri-ngeri sedap. Coba lihat googling di coba tampilkan ya. Ada tulisan-tulisan Bitor Suryadi yang ada yang ada gambar dia ya. Itu akan ketahuan gitu. Itu satu ya. Jadi saya heran tuh sambil ketawa-ketawa. Saya malah ngeri lihat mukanya perempuan tadi. Jangan-jangan ini, saya berpikir jangan-jangan ini artificial intelligence. Gitu. Apalagi dia mengatakan berita dari alam barzah katanya. Dari hidup saja saya nggak kenal tuh yang namanya Bambang Suryadi yang dia sebut itu, yang tadi kita tampilkan berbaju merah. Karena memang bukan kelas nasional. Kalau dia sebut Bitor Suryadi yang botak, saya sudah lama kenalnya. Mungkin 10 tahun lebih sudah kenal. Sejak zaman Orde Baru pun saya kayaknya pernah ketemu dia di LBH Jakarta. Jadi tahun 95 itu saya merasa pernah, karena dia aktivis pijar. Jadi kalau 95 ke 2025 itu berarti saya sudah mengenal dia paling tidak 20 tahun. 95 2025 30 tahun, bayangkan. 30 tahun ya? 30 tahun setidaknya mengenal dia. Mengenal Bitor Suryadi ini. Karena dulu di LBH itu ada juga Trimedia itu di LBH juga. Jadi pada waktu zaman Orde Baru ya, sebelum reformasi, itu yang namanya aktivis-aktivis itu ya kumpulnya di YLBH atau LBH Jakarta di Jalan Diponegoro. Di mana pada waktu itu ketika Adnan Buyung Nasution pulang dari Belanda menyelesaikan doktornya, dia kembali memimpin LBH. Setelah sebelumnya LBH dipimpin oleh pada waktu itu oleh siapa ya? Oleh Mulia Lubis. Sebelum Mulia Lubis, jadi ada beberapa orang yang memimpin LBH. Nah pada waktu itu dari Adnan Buyung Nasution kemudian digantikan oleh Bambang Wijoyanto YLBHI. Pada waktu itu Luhut Pangaribuan itu menjadi direktur LBH-nya. Jadi begitu sobat era sekalian pada waktu itu. Jadi kalau dia sambil ketawa-ketawa lalu dia bilang juga pasar pramuka. Gini ya, saya tidak tahu dan tidak pernah juga ke pasar pramuka itu. Dia mengaku orang Salemba. Tapi kalau se-Indonesia ini mengatakan pasar pramuka itu atau Jalan Pramuka itu tempat bikin dokumen-dokumen palsu, masa seluruh orang Indonesia salah? Cuma dia doang yang benar. Bisa jadi pasar pramuka yang dia katakan tuh ada pojok untuk jual burung, jual apapun. Tetapi orang tidak mendinai kalau itu adalah pasar tempat membuat dokumen-dokumen. Teman saya saja baru cerita dalam rangka membohongi suaminya, dia bikin dokumen-dokumen itu di pramuka. Mungkin kata-kata pasar pramuka atau pramuka itu berkelindan jadi satu, tapi areanya di sekitar situlah. Jadi bisa jadi itu pas. Dia nggak salah juga barangkali pasar burung betul, tapi dalam pasar yang banyak. Kan pasar itu tidak berarti kemudian cuman jual burung doang. Kan bisa jadi ada di pojokannya itu kan. Pasar pramuka pojok atau jalan pramuka pojokan itu. Awalnya orang untuk bikin menyalin atau mengetik skripsi dan lain sebagainya. Tapi kemudian berkembang menjadi tempat-tempat membuat dokumen-dokumen. Nah, Bitor kemudian berdasarkan informasi dari Dani ya, Dani Iskandar mengatakan bahwa di situ dibuat dokumen
kelengkapan Jokowi untuk gubernur 2012. Apakah benar atau tidak? Wallahu alam gitu. Tuh, itu lihat ya gambar Bitor ya. Bitor, Jokowi harus hati-hati, SBY penganut Machiavellian. Gitu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2000. Bu, ini Bu yang namanya Bitor itu, Bu. Bukan yang Ibu katakan sebagai Basur tadi, Bambang Suryadi ya. Saya ketawa dia, saya bingung gitu orang. Maksud saya kan informasi tentang Bitor ini kan mudah sekali didapat, tinggal searching di Google. Dan dia pun sudah menampilkan interview Bitor dengan iNews. Dan itu pun dia masih bantah juga. Lalu dia sendiri dari awal mengatakan apakah ada Bitor yang lain ya. Kata Bitor Suryadi kepada saya, nggak ada Bitor di dunia ini, cuma satu katanya. Jadi dia bilang gini, saya tanya sama kader Lampung itu namanya panggilannya Bitor juga, saya bilang. Kata Bitor Suryadi ini, Bitor itu hanya satu di dunia. Ya, dari mana asal nama ini Bang? Karena saya mau buat klarifikasi. Hahaha. Ada jutaan orang bernama Bambang, tapi hanya satu yang pakai Bitor. Dan Bitornya tuh Beator. Memang nggak lazim Beathor. Saya tanya dari mana itu Bitor dan mendapatkan klarifikasi lanjutan ya. Tapi intinya, kok bisa ada orang yang dengan yakin sambil tertawa-tawa dengan muka yang agak serem sedikit ya, saya malah loh ini kok kayaknya malah saya begitu dia bilang Alam Barza, jangan-jangan ini pesan dari Alam Barza benar gitu. Allahu Akbar ya. Begitu klarifikasinya Sobat Era sekalian. Jadi kepada nanti Uceng namanya ya, inilah klarifikasi saya ya kepada Anda yang sudah mengirimkan foto atau video itu kepada saya ya, Uceng 7 ya. Nanti saya akan kasihkan klarifikasi ini kepada Anda dan mudah-mudahan wanita itu bikin video lagi minta maaf karena sudah menuduh Bitor sudah meninggal dunia, sudah mati. Berita dari Alam Barza dia bilang begitu. Tapi lucunya Bitor dibilang mati dia nggak komentar apa-apa, santai-santai saja. Jadi kalau dia maksudkan misalnya ada tumpang tindih Bambang Suryadi, memang kader yang dia sebut itu namanya Bambang Suryadi. Ya, benar, Bambang Suryadi. Ya, tadi sudah ditampilkan ya Bambang Suryadi. Benar, Bambang Suryadi. Bitor ini juga namanya Bambang Suryadi. Saya baru tahu karena saya lihat dokumen yang terkait dengan yang resmi. Oh, ini namanya Bambang Suryadi. Nah, Bitor itu panggilannya. Semua orang tahu itu Bitor. Jadi kalau perempuan ini tidak tahu, nih nggak bergaul dia nih orang ini. dia yang sok-sok tahu gitu, nggak bergaul ya, nggak mengerti mana Basur mana Bitor. Tiba-tiba, tapi saya terus terang, saya Basur nggak kenal Bambang Suryadi yang dia katakan itu. Baru saya lihat di Google, oh ada namanya Bambang Suryadi. Tapi nama Bambang itu ada jutaan orang, nama Suryadi juga jutaan orang. Seperti halnya nama Joko Widodo, Eko Widodo. Kalau ada tumpang tindih begitu, apalagi dia dengan sok tahu mengatakan, wah ini kan orang ini ikut TPUA. Berarti dia bukan orang, ada nggak kader PDIP ikut. Yang namanya Bitor Suryadi ini memang orangnya agak aneh bro, ya, gitu. Kenapa saya bilang agak aneh? Memang bergaulnya dia dengan civil society. Kenapa? Karena bukan inner circle atau elit partai dia. Dan kalau orang bergaul dengan civil society ya biasa aja. Apalagi dulu dia memang aktivis. Jadi kalau dia memang punya jiwa aktivis bisa aja dia. Ya, dia ikut juga dalam rombongan bus yang ke Solo dan ke Jogja dan Solo. Tapi it doesn't mean dia TPUA. Kalau dia pun TPUA, so what? Emang nggak boleh orang PDIP ikut TPUA. Tapi dia bukan TPUA. Karena ada 40-50 orang di dalam bus yang ikut ke Jogja itu. Yang TPUA cuma segelintir orang saja. Sisanya ya aktivis. Ya mungkin cuma 10-15 orang saja yang TPUA. Yang lainnya tidak. Dan TPUA itu cuma tim ya, tim pembela ulama dan aktivis. Jadi bukan sebuah organisasi yang punya jaringan, punya dana, punya struktur dan lain sebagainya.
Eh, tapi lucunya Bitor santai-santai saja. Oke, kita bacakanlah komentar sobat era sekalian ya. Setelah mendengarkan wanita ini yang menuding saya ngawur, kemudian menghinalah. Ini orang kayak si Refli ini katanya. Si Refli lagi, nggak apa-apa juga sih ya. Jadi lalu dia ketawa tentang pasar pramuka dan lain sebagainya. Ini judulnya, dan lucunya sudah ditunjukkan ada Bitornya. Tiba-tiba dia mengatakan ini Bitor yang palsu. Kalau ada Bitor lain, ini Bitor yang palsu. Yang asli itu yang sudah meninggal. Jadi perlu diketahui yang KSP itu ya Bitor yang gundul ini. Kalau Bitor yang dia sebut itu, pertama dia namanya bukan Bitor, yang sepanjang saya tahu ya. Karena tidak ada Bitor yang lain. Namanya Basur, Bambang Suryadi, dan dia kelasnya masih lokal, baru 2 tahun menjadi anggota DPR. Sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Kota 2 kali, DPRD Provinsi 1 kali, baru 2 tahun menikmati jadi anggota DPR RI, meninggal dunia dia. Jadi aneh bin ajaib, baru saya mendapatkan hal seperti ini. Yakin sekali dia, lalu dia melacak. Tapi siapa ya yang memberi keterangan Anda benar bahwa Bitor sudah meninggal tanggal 4 Januari 2021. Ini menurut saya agak aneh juga. Kalau kemudian kalau meninggal 4 Januari 2021 nggak nyampe juga. Berarti dia cuman setahun lebih. Jadi boro-boro dia diangkat sebagai KSP. Kapan diangkat sebagai KSP dia Basur ini? Begitu Bu ya. Bu siapa sih kamu namanya? Saya penasaran jadinya ya. Oke. Kita bacakan lagi komentarnya ya. Tapi hebat juga nih ibu ini, perempuan ini. Kenapa? Gara-gara video itu semalaman saya buka-buka file Bitor di Google. Ini jangan-jangan memang ada Bitor yang lain atau apa dan lain sebagainya. Ternyata ya nggak ada. Itu yang namanya Bambang Suryadi itu Basur. Sementara Bitor itu seluruh statement yang mengatasnamakan Bitor ya yang gundul ini sekarang kepala. Kalau dulu nggak gundul, dulu ada rambutnya, ada kumisnya sedikit. Dan Bitor ini pula yang pernah diundang oleh RH Channel. RH Channel mengundang dia. Kalau tidak salah malah 2 kali apa dia diundang ya. Sepanjang yang saya tahu dia 2 kali diundang di RH Channel ini. Ya, satu di tempat saya ini, satu di studio sebelah yang kemarin saya pakai tapi sekarang nggak dipakai lagi. Dan Bitor ini terkenal sekali Bitor. Semua orang tahu Bitor. Tiba-tiba ada anak kemarin sore bilang, ini yang saya tahu Bitor itu kalau kader senior PDIP. Kader senior PDIP itu ya itu udah mati orangnya katanya. Kelahirannya 68 lagi. Dibilang kader senior dan kemudian 1,5 tahun, cuman ya 1 tahun lebih menjadi anggota. Kalau misalnya dari Oktober 2021 dia meninggal, berarti kan Oktober dilantik 2019, kemudian November, Desember, Januari, cuman 1 tahun 3 bulan. Gimana dia bilang ini kader senior dan lain sebagainya. Lalu kemudian pernah di KSP, kapan dia KSP-nya? Orang ini orang dia jadi anggota DPR kok. Ya kan nggak mungkin dia di KSP. Jadi kalau dia jadi anggota DPRD Bu, nggak mungkin rangkap jabatan. Nah gitu ya. Perlu juga ditekan sedikit ya. Masa dia nggak baca? Padahal yang dia tunjukkan itu adalah Basur yang ada di Wikipedia. Bambang Suryadi yang tadi saya tunjukkan lagi sekali lagi. Dia Bambang Suryadi ini ya, sekali lagi dikatakan dari 2004 sampai 2014 itu dia menjadi anggota DPRD Lampung Tengah. Oke, itu zamannya SBY Bu ya. Kemudian menjadi anggota DPRD Lampung dari 2014-2019. Nah kalau dia KSP-nya Luhut, berarti periodenya 2014-2019 ini kan. Gak mungkin dia menjadi KSP atau staf khusus di KSP karena dia anggota DPRD, nggak boleh rangkap jabatan. Lalu 2019 sampai meninggal 4 Januari 2021 dia anggota DPR, nggak bisa juga jadi staf KSP. Ini aja kan nggak masuk akal. Dia
kok nggak baca dia? Maksudnya dia nggak korek gitu loh. Kan dari data ini saja sesungguhnya dia harus tahu bahwa nggak mungkin nih Bambang Suryadi atau yang dia bilang Bitor ini pernah menjadi staf khusus di KSP kalau hitungannya seperti ini. Karena KSP itu baru zaman Jokowi. Zaman Jokowi baru 2014. Dia 2014 jadi anggota DPRD Lampung. Paham ya, Bu? Mudah-mudahan Ibu itu mendengar apa yang saya sampaikan ya. Ya, kita memang tidak boleh sok tahu, Bu, ya. Tapi kalau Ibu mau menjudge orang sok tahu ya, cuma mau bikin konten rame-rame, korek dulu, pastikan informasi yang Ibu dapatkan tuh solid. Lagian Ibu siapa sih, ya kan? Kalau memang aktivis, masa nggak ngerti Bitor Suryadi, ya kan? Yakin sekali, kalau inner circle Jokowi, wah ini kalau bela Jokowi boleh lah, tapi ya bela yang bener lah, jangan bela yang kayak begini yang, aduh ampun, bilang orang sudah mati, bilang orang palsu, bilang orang sok tahu dan lain sebagainya. Oke. Tapi ya kalau memang ada bagian saya salah, ya coba Anda tunjukkan lagi di mana saya salahnya, ya kan? Adapun mengenai soal ijazah di pasar pojok Pramuka atau pasar Pramuka pojok atau jalan Pramuka, whatever, yang jelas ada kata Pramukanya. Makanya dibilang ijazah Pramuka atau ijazah pasar Pramuka, unitas pasar Pramuka. Itu sesuatu yang harus dibuktikan. Belum tentu benar apa yang dikatakan Bitor. Paham kan? Seperti yang Anda katakan. Seperti juga belum tentu benar seperti yang Anda katakan. Anda udah pasti salah bilang Bitor sudah mati, itu udah pasti salah. Karena sudah bisa kita buktikan yang meninggal itu adalah Bambang Suryadi atau Basur. Nah, belum tentu benar yang dia omongkan Bitor. Tetapi kan kita menyampaikan informasi ini loh. Informasi dari Bitornya begini. Maka kewajiban orang lain yang kalau ada informasi tandingan sampaikan saja. Dan polisi sudah bisa melakukan investigasi karena ada nama yang disebut secara langsung kan. Ada Bitor Suryadi yang bisa diklarifikasi, ada Dhani Iskandar, ada Widodo, ya, ada Anggit Nugroho, ada David, ada Indra, ada siapa lagi? Ada Yulianto. Orang-orang yang bisa diklarifikasi, dimintai keterangan. Apakah betul? Tapi kan masalah kita bukan membuktikan jasa itu dari Pramuka atau tidak. The main question kita adalah apakah betul ijazah Jokowi palsu atau tidak. Begitu Bu ya. saya jadi sangat personal jadinya ya. Karena pendengarnya gimana nih sok tahu nih orang ini ya. Sambil ketawa-ketawa lagi ya. Ya nggak apa-apa sih ketawa-ketawa asal benar ya. Ini udah totally incorrect, ketawa-ketawa lagi dia. Oke. Coba kita bacakan komentar. Enak juga kita bacakan komentarnya ya. Saya pengen tahu nih bagaimana sih tanggapan penonton terkait dengan si wanita ini ya. Oke. Semoga pemuja Mulyono cepat waras ya, jangan dia tanya ChatGPT kayaknya. Nah, barangkali dia tanya ChatGPT kelihatannya. Ini jangan Anda percaya ChatGPT itu. Karena tadi sangat mungkin ada kemiripan nama. Itu benar juga. Makanya saya peringatkan Dr. Tifa ketika dia mengatakan soal versi yang Jumat Kliwon Kedaulatan Rakyat, jangan dulu. Karena kalau tanya ChatGPT belum tentu benar loh. Karena kita masukkan Bambang Suryadi. Mungkin dia masukkan Bambang Bitor Suryadi. Karena kalau saya googling di sini ya, saya masukkan nama Bambang Bitor Suryadi, yang keluar tuh Bambang Suryadi. Kan biasa kan di Google tuh begitu. Nah, ChatGPT juga begitu. Barangkali dia masukkan Bambang Bitor Suryadi, yang keluar Bambang Suryadi yang sudah meninggal. Karena kebetulan Bambang Suryadi itu ada di Wikipedia. Sementara Bitor Suryadi itu nggak ada di Wikipedia. Adanya di berita-berita yang banyak gitu loh. Gitu. Kenapa ada di Wikipedia? Ya karena dia mungkin pernah jadi anggota DPR, atau dia pernah menuliskannya, atau pernah macam-macam dan lain sebagainya. Ya, nih
adanya malah ya berita aksi 5 Agustus 1989 tuh. Penangkapan mahasiswa Bitor Suryadi di Jakarta, Bonar Tigor Nai Pos-Pos, Bambang Istinugroho dan Bambang Subono di Yogyakarta. Bitor ditahan karena aksinya. Ya Bitor ini udah lama. Kemudian Raharjo Waluyojati PRD, mantan ketua Pijar Haikal, Akwar Supriyanto. Akwar saya kenal, Bitor Suryadi, Masinton Pasaribu, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, serta Sinyo. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang memang menjadi aktivis kiri pada waktu itu ya. Oke. Saya sih tidak mengenal secara pribadi aktivitas mereka, tetapi mengenal mereka ya sebelum Orde Baru dan sesudah Orde Baru, tapi tidak dalam satu kegiatan. Seperti Budiman Sujatmiko ya saya kenal baik, orang satu universitas, satu UGM sama saya. Andi Arief saya kenal. Tapi mereka aktivis kiri. Dulu mereka ada yang namanya Tegak Lima, kemudian ikut partainya PRD, Partai Rakyat Demokratik kan, yang dikenal kiri. Tetapi kan kiri dalam ini adalah kiri dalam spektrum politik ya. It doesn't mean bahwa kiri adalah komunis. No, I don't want to mention that ya. Diam, pengen SMA ada nggak? Saya capek dengan kepalsuan. Makanya kalau ada channel-channel yang berbau termul, mau di YouTube, di TikTok, di Facebook, nggak usah ditonton lah. Buat apa bikin mereka girang aja? Nggak begitu bro. Saya juga nggak pernah nonton. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan ke saya kira saya wajib klarifikasi. Ada 2 Bambang Suryadi maksudnya. Iya memang. Kalau Bambang Suryadi memang iya. Yang meninggal itu dan yang Bitor ini. Jadi Bambang Suryadi, Bitor ini namanya Bambang Suryadi. Tetapi lebih dikenal dengan nama beken Bitor Suryadi. Kan biasa orang pakai nama beken kan. Ya sama dengan misalnya Pasha Ungu. Kan namanya Sigit Purnomo. Jadi Pasha Ungu. Sigit Purnomo jauh banget kan Pasha Ungu kan. Tetapi ketika dia mendaftarkan diri, ya saya tidak tahu apakah sekarang boleh pakai nama panggung. Kayaknya boleh ya. Oke. Tangkap kemudian adil cewek nggak jelas nggak usah didengar. Lebih kocak Jokowi mengatakan KKN diketahui Wonosegoro tahun 85, sedang Bareskrim menyatakan KKN tahun 83. Jelas sekali dua-duanya tak bisa dipercaya. Kemudian apalagi ya, tapi kita nggak boleh ngatain ya, apalagi sampai ngatain yang sifatnya seksis ya. Kemudian mbak-mbak itu jangan-jangan orang bayaran agen intelijen asing atau agen intelijen asing. Itu cewek Ternak Mulyono dari konten aja pemuja termul. Sangat yakin masih banyak TNI Polri yang masih setia ingin menjaga NKRI dan rongrong pengkhianat dalam dan luar. Kemudian apalagi ya, banyak sekali ini anunya. Tidak, kita nggak boleh ngatain juga, tetapi kita luruskan ya. Jadi coba nih Yadi, mana tadi Yadi? Nah jangan anggap remeh Pak, misinformasi yang disebarkan buzzer itu walaupun konyol banyak dipercaya orang-orang yang mohon maaf bodoh. Entah ini misinformasi disengaja atau murni kebodohan saja. Iya, makanya perlu diklarifikasi karena orang akan menjadi sebuah sejarah. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ditangkap itu Akil Mukhtar. Oh udah lama orang mengatakan saya tukang suap hakim MK kan. Ini yang nggak ngerti nanti saya cerita tahun 2010. Untung ditangkap Akil Mukhtar. Ibu itu mencari nafkah atau numpang tenar lewat RH channel. I don't know exactly. Jadi gini, soal motif macam-macam dan lain sebagainya udah nggak usah lah kita permasalahkan ya, menumpang tenar atau apa. Tapi intinya adalah apakah kita menyampaikan informasi yang benar atau tidak. Jadi kita harus bedakan antara informasi dan analisis. Kalau informasi itu yang kita sampaikan itu data dan fakta. Ya. Data itu bisa kita peroleh dari berita, fakta itu memang kita dapatkan secara langsung. Sementara analisis atau opini itu sesuatu yang kita olah dengan nalar kita yang sehat, logika kita yang sebaik-baiknya lurus dengan ilmu yang kita dapatkan. Jadi kita harus bisa membedakan antara fakta, data, dan nalar atau opini atau analisis, begitu ya.
Benar, kemungkinan pakai AI chat, tidak analisis sendiri. Iya mungkin. Makanya jangan, saya lihat gitu ya, karena struktur kalimat-kalimatnya itu kayaknya chat GPT gitu loh. Hidup di zaman sekarang kalau nggak menjilat nggak bakalan hidup mewah. Sejak Jokowi berkuasa, kerusakan moral bangsa parah. Kemudian salut untuk Bang Ehra masih mau menjelaskan masalah yang ditusukkan wanita itu. Salut. Oh ya, enggak, saya kira kebenaran saja saya melihat dan mendapatkan videonya. Apalagi dia ketawa-ketawa begitu. Sebagai seorang manusia dan seorang laki-laki, saya juga, wah ini enak sekali dia. Emang siapa dia mentertawakan saya? Masa cuman Bitor aja saya nggak paham, ya kan? Masa soal informasi umum tentang pasar pramuka saja kita nggak paham? Ini pasar pramuka itu udah terkenal. Ya mungkin ada burung di sana, tapi kan tidak hanya jual burung. Tapi justru pasar pramuka itu paling terkenal menjual hal ihwal terkait dengan dokumen. Makanya saya sebagai lawyer DMK berapa kali mendapatkan informasi ya bahwa dokumen itu dicetak di pasar pramuka. Dokumen yang namanya dokumen surat suara atau dokumen penghitungan suara ya. Sosok perempuan tersebut merasa pintar tapi tak pintar merasa. Dia dalam tempurung berasa melihat seluruh isi dunia. Dia buta tapi mau menghitung bintang. Sangat memprihatinkan kualitas pengetahuannya. Kemudian siapa lagi nanti? Iya ya, dia heran sekali dia mengatakan basur itu. Basur itu saya dengarkan satu statementnya aja nggak pernah ya. Ada nggak statement dari Bambang Suryadi ya? Kemudian saya lama tinggal di Johar, Senen. Lu mau cari apa saja di sana ada, nggak cuman burung. Ini perempuan aneh. Iya yang saya tahu ya, memang di kawasan itu terkenal sekali. Kalau Anda mau cari pasar pojok pramuka, mau cari dokumen-dokumen, kan nggak mungkin seluruh orang Indonesia salah, atau paling tidak orang-orang yang pernah berhubungan di situ salah, hanya dia yang benar kan? Gak mungkin. Begitu sobat era sekalian ya, menjadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk bagi saya. Saya pun ya, saya udah bikin 14.000 konten. Saya jaga betul, jangan sampai kemudian konten yang saya sampaikan itu keliru. Tapi Anda juga harus bijaksana sobat era sekalian. Anda jangan memelesetkan atau memutarbalikkan informasi itu. Ya saya klarifikasi balik. Jadi kalau Anda misalnya menemukan sesuatu hal yang mungkin saya keliru, it's okay. Tetapi kan yang penting saya tidak mengatakan precise. Saya tahu betul dia. Kan saya pakai asumsi. Ini kalau benar ya. Sebagai contoh misalnya, apakah saya mengatakan ijazah Jokowi pasti palsu? Tidak. Ijazah Jokowi itu dalam perdebatan belum ada sebuah keputusan yang diterima, accepted secara sosiologis bahwa itu asli atau palsu. Nah sekarang sedang berperang opini antara Rismon, Roy Suryo, Tifa dengan orang-orang yang mendukung Jokowi, kan begitu. Saya tidak dalam rangka mencari pembenaran, saya mencari kebenaran. Jadi kalau misalnya palsu, saya katakan palsu. Tapi kalau the last memang asli, ya kita harus bilang asli. Jadi kita tidak ingin istilahnya kita menutupi kebenaran. Enggak. Kalau asli, ya kita akan bilang asli. Kalau palsu, ya jangan takut bilang palsu. Begitu ya. Begitu saudara sekalian. Terima kasih ya kepada wanita ini, siapapun namanya. Cara Anda menyampaikan sesuatu, intonasi suara Anda, muka Anda, cara ketawa Anda, terus terang membuat saya terhenyak jadinya ya. Dan berpikir jangan-jangan Anda benar. Tapi karena Anda begitu meyakinkan dan mengejek sekali. Gitu. Begitu sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.